warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Utara akan melaksanakan coaching demonstrasi kontekstual praktek coaching supervisi akademik siklus 1. Saya GPA sebagai Dwi Irawati sebagai observer, CGPB Ibu Ade Sulistiani sebagai coach, dan CGPC Bapak Imam Pribadi Utama sebagai coaching. Tujuan CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lainnya untuk membantu area kompetensi coaching pada konteks area pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Bu Dwi. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik Bu Ade, hari ini akan melakukan coaching ya? Bagaimana? Sudah siap? Eh, Siap, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Imam. Nah, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang mungkin akan kita diskusikan dulu ya Bu ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini. Bagaimana perasaannya sebelum memulai coaching ini? Eh, Pada hari ini saya sangat bersemangat, Bu. Tentunya saya sudah siap untuk melaksanakan coaching. Keren. Untuk selanjutnya, dalam proses coaching nanti, eh, saya akan mengamati ya Bu ya. Ya. Ada eh, apa beberapa instrumen penilaian nanti yang akan saya lihat. Pertama, alur tirtanya nanti saat proses coaching, jangan kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, dari kompetensi itu kan kompetensi utama ada 3, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Em, Dalam coaching kali ini, saya ingin lebih fokus pada kompetensi presence atau kehadiran penuh, Bu. Karena menurut saya masih kurang yakin dengan kompetensi ini, Bu. Sebagai coach, tentu saya ingin hadir secara penuh dan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Jika kita tidak hadir secara penuh dalam coaching dan tidak fokus selama proses coaching, maka kita sulit untuk membantu coach, Bu. Oh, ya, ya, ya. Jadi menurut Ibu, kompetensi present ini yang perlu dikembangkan ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya. Oke, terakhir, apakah harapan Ibu setelah coaching ini, Bu? Dari coaching ini apa harapan Ibu Ade? Eh, Tentu saya ingin coaching kali ini dapat membantu coach untuk menemukan solusi bagi permasalahannya, Bu. Solusi yang terbaik. Saya juga mengharapkan coaching kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan memantau sejauh mana Ibu menggunakan alur tirta
dalam coaching serta sejauh mana pengembangan kompetensi present yang Ibu miliki? Apakah sudah berkembang atau butuh nanti ditingkatkan lagi? Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar. Semangat Bu Ade. Em, Selamat malam, Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat malam Bu Ade. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja nih Bu Ade. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Bapak sudah bersedia untuk bertemu saya secara virtual em, untuk melakukan coaching dalam beberapa menit ke depan. Baiklah Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini? Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bu Ade yang sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya alami ya Bu ya. Jadi begini Bu, saya ini mengalami sedikit kendala dalam pembelajaran di kelas. Saya ini kan mengajar mata pelajaran PPKN, Bu. Ketika berada di kelas, eh, pembelajaran itu kurang efektif, Bu. Banyak siswa yang diam saja. Boleh dibilang tidak terlalu antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Ya kurang lebih kurang aktif lah, Bu. Itu ya, Bu. Itulah kira-kira, Bu. Oh, baiklah Pak. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak ya. Iya, Bu. Benar sekali betul itu, Bu. Baiklah Pak Imam, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya mau tanya ini Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam obrolan kita kali ini Pak? Tentu saya ingin ada solusinya sebenarnya, Bu. Dalam permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, baiklah Pak. Kalau saya boleh tahu ya Pak, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini dan bagaimana perasaan Pak Imam saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik, Bu. Ya, sebelumnya saya jujur nih, Bu ya. Saya ini bingung ketika dalam situasi pembelajaran nih, Bu ya. Saya bingung harus menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa agar siswa ini lebih aktif gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Lalu apakah Bapak pernah bertanya kepada mereka tentang kemauan ya Pak ya, mereka dalam belajar? Sudah, Bu. Bahkan saya juga sudah meminta mereka untuk memberikan penilaian pada saya, Bu. Karena saya berpikir eh, jangan kesalahannya dengan saya ini, Bu. Sehingga agak sulit dipahami pada penyampaian pada pembelajaran saya, Bu. Terutama pada saat saya melakukan pemaparan materi ya Bu ya, melalui PPT. Namun saya tetap saja melihat bahwa anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajaran ini, Bu. Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak sudah berusaha memperbaiki pembelajaran sesuai dengan masukan dari siswa ya Pak. Itu sebenarnya langkah yang luar biasa, eh, baik loh Pak. Tetapi eh, mereka masih tetap kurang aktif. Lalu kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira Pak Imam menginginkan murid eh, yang seperti apa dalam pembelajaran? Ya, Bu. Saya sebenarnya menginginkan siswa itu lebih aktif ya Bu. Sehingga eh, timbul ada komunikasi dua arah begitu Bu dalam pembelajaran. Murid akan
dalam pembelajaran itu lebih lebih aktif ya Bu ya. Jadi saya mengharapkan mereka itu tidak hanya aktif mendengarkan saja Bu dalam materi, tetapi juga aktif dalam memberikan suatu jawaban atau pertanyaan Bu. Baiklah. Jadi Bapak ingin siswa yang lebih aktif begitu ya Pak ya? Benar Bu. Ya, saya menginginkan kelas ini lebih hidup ya agar lebih lebih kondusif lagi. Jadi bukan hanya guru saja yang lebih aktif Bu. Baiklah. Lalu untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, mungkin hal pertama yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran yang saya gunakan ini, Bu. Saya mungkin akan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa, kemudian metode pembelajaran diskusi, dan menerapkan permainan seperti ice breaking dalam pembelajaran di kelas. Mungkin hal ini lain yang akan saya lakukan adalah membuat materi pembelajaran lebih kontekstual, Bu, agar sesuai dengan lingkungan mereka yang menyajikan dengan berbagai variasi media pembelajaran. Wah, yang Bapak sampaikan sebenarnya itu sudah sangat luar biasa sekali ya Pak. Benar-benar merencanakan pembelajaran yang akan membuat siswa tersebut lebih aktif. Tentu pembelajaran di kelas nanti sangat menyenangkan ya Pak ya, karena akan ada variasi kegiatan, lalu materi, dan media pembelajarannya. Wah, iya ya Bu ya. Terima kasih kalau begitu Bu, kalau memang sudah cukup baik. Ya Pak, sama-sama. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini Pak? Saya akan menganggap rencana ini berhasil jika siswa lebih aktif dalam kelas dan menunjukkan peningkatan dalam pembelajaran, Bu. Em, Kira-kira kapan nih Bapak mau eh, menerapkannya, Pak? Mungkin secepatnya nih, Bu. Atau minggu depan waktu pembelajaran saya terapkan langsung ini, Bu. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Saya jadi ingin melihat langsung bagaimana Bapak menerapkannya nanti di kelas ya, Pak. Siap, Ibu Ade. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Baik, Pak ya. Tak terasa kita sudah sampai akhir obrolan ini, Pak. Eh, Kira-kira apa yang yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini, Pak? Baik, Bu. Jadi, yang pertama saya bersyukur sekali dengan Bu Ade karena dari obrolan ini saya telah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Saya juga telah menemukan keberanian untuk mencoba hal-hal yang murid baru ya Bu ya, terutama dalam pembelajaran yang lebih menjadi menyenangkan kembali atau lebih efektif lagi ya Bu. Hmm, Baiklah Pak Imam, ya semoga apa yang sudah kita bicarakan ini akan sesuai dengan harapan kita bersama ya Pak ya. Saya akan dengan senang hati menunggu cerita dari Bapak tentang hasil dari rencana yang akan Bapak jalankan. Terima kasih waktunya Pak Imam. Terima kasih Bu Ade sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Saya ucapkan selamat malam Bu Ade. Selamat malam juga Pak Imam. Tepuk tangan dulu untuk coaching malam ini. Ya Coachingnya Bu, keren sekali. Bu Ade dan ya. Pak Imam sudah mempraktekkan coaching dengan sangat baik. Bagaimana perasaan Bu Ade pada saat melakukan coaching? Dan setelah melakukan coaching ini, Bu?
Sebelumnya terima kasih ya Bu. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Sehingga nantinya saya bisa membantu rekan sejawat serta siswa saya di sekolah nanti ya Bu. Wah, iya. Baik, Bu Ade. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait coaching yang baru saja Ibu laksanakan tadi ya, antara Bu Ade dan Pak Imam. Nah, tadi Bu Ade ingin mengembangkan kompetensi present, kehadiran penuh ya. Sejauh yang saya amati, Bu, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Ibu telah hadir secara penuh dalam coaching, mendengar dengan baik, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachnya menjadi sangat terbuka dan merasa nyaman tadi selama proses coaching tadi ya Bu ya. Selain itu, alur ceritanya tadi sudah sangat nampak jelas. Sudah sip pokoknya Bu. Terima kasih banyak Bu Dwi atas umpan baliknya. Iya, baik Bu Ade. Coaching kali ini sangat luar biasa. Saya harapkan eh, saat melakukan coaching-coaching selanjutnya, Ibu bisa mengembangkan kompetensi lain ya Bu ya. Ya, Nah, siap. baik Bu Ade dan Pak Imam, terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjalankan coaching itu merupakan hal yang sangat menyenangkan karena akan ada keterbukaan dan saling percaya di sana. Selain itu, kita wajib memperhatikan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan coaching. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Dwi. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru DGB. Perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara ingin mempraktekkan supervisi akademik. Pada kesempatan ini untuk praktek coaching ini yang pertama saya sebagai observer, Bu Dwi Irawati sebagai coach dan Bu Ade Sulistiani sebagai coaching. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai untuk persingkat waktu, saya akan memulai pada dialog pada malam ini. Selamat malam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya ini? Selamat malam Pak Imam. Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, Bu Dwi. Alhamdulillah. Eh, Bu Dwi hari ini ingin melakukan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ade. Oke, baik. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya, Bu ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu nih. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan dilaksanakan hari ini ya, Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu pada saat ini, Bu ya? Eh, Pada hari ini saya sangat bersemangat Pak. Tentunya saya sudah siap untuk melaksanakan coaching. Baik. Untuk selanjutnya, dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi utama yang harus dilakukan ya, Bu. Yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Dalam coaching kali ini, saya ingin lebih fokus pada kompetensi present, Pak, kehadiran penuh. Karena menurut saya masih kurang yakin dengan kompetensi ini, Pak. Sebagai coach, tentu saya ingin hadir secara penuh dan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach.
Jika kita tidak hadir secara penuh dalam coaching dan tidak fokus selama proses coaching, maka kita akan sulit untuk membantu coaching. Baik, baik, Bu. Jadi menurut Ibu Dwi, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya, Bu ya, yang ingin perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Iya, Pak. Terakhir, terakhir nih Bu ya, sebelum ke coaching, apa yang Ibu ingin dari coaching kali ini Bu ya? Yang saya inginkan dalam coaching ini nanti tentunya ini membantu coaching untuk menemukan solusi yang terbaik dalam permasalahannya, Pak. Baik, oke. Saya juga mengharapkan coaching kali ini berjalan dengan nyaman dan lancar. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Dwi untuk melakukan coaching, ya Bu. Dan sebagai Ah, observer, saya akan memantau sejauh mana Ibu menggunakan alur Tirta dalam coaching serta sejauh mana pengembangan kompetensi kehadiran dunia Bu yang Ibu miliki. Apakah sudah berkembang atau tidak? baik, Pak. Terima kasih. Semoga coaching kali ini bisa berjalan lancar ya, Pak ya. Ya Bu, semangat Ibu Dwi. Semangat. Selamat malam Ibu Ade. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya malam ini? Waalaikumsalam, Bu Dwi. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah bersedia untuk bertemu secara virtual untuk melakukan coaching dalam beberapa menit ke depan ya Bu ya. Baik, apa yang ingin Ibu Ade sampaikan pada obrolan kita kali ini? Eh, Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya mengalami sedikit kendala dalam pembelajaran di kelas. Saya ini kan mengajar mata pelajaran proyek IPAS, Bu. Ketika berada di kelas dan melaksanakan pembelajaran, siswa saya kok sepertinya banyak yang diam saja, Bu. Boleh dibilang tidak terlalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ya kurang aktif begitulah, Bu. Oh, baik-baik. Berarti itu lebih mengarah kepada proses pembelajaran ya, Bu, ya? Iya, Bu, benar sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya mau tanya ini, Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dalam obrolan kita kali ini? Harapan Ibu seperti apa? Sebenarnya saya ingin ada solusi, Bu, untuk permasalahan saya ini. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Dan bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas tubuh? Jujur ya, Bu Dwi, saya tuh kalau di kelas merasa bingung. Saya harus menggunakan metode pembelajaran seperti apa agar siswa saya aktif. Oh, iya Bu. Heeh. Lalu, apakah Ibu pernah bertanya kepada mereka tentang kemauan mereka itu belajarnya yang seperti apa? Eh, Sudah, Bu. Bahkan saya juga sudah meminta mereka untuk memberikan penilaian kepada saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya justru ada pada saya, Bu. Dan banyak yang mengatakan bahwa metode apa materi agak sulit dipahami dan cara penyampaiannya juga agak sulit dipahami. Saya menerima masukan dari mereka dan saya sudah berusaha
menambah literasi terkait materi dan menyampaikannya juga dalam bentuk PowerPoint. Namun saya tetap saja melihat bahwa mereka tetap kurang aktif, Bu, dan lebih banyak diam. Oh, iya, iya. Baik, Bu. Jadi, Ibu sebenarnya sudah berusaha memperbaiki pembelajaran ya, Bu, sesuai dengan masukan dari siswa tadi ya. Itu sebenarnya langkah yang sangat luar biasa, Bu. Tapi mungkin mereka masih tetap kurang aktif juga ya. Lalu kalau saya boleh tanya, Bu, kira-kira Ibu menginginkan murid yang seperti apa dalam pembelajarannya? Eh, saya menginginkan murid yang aktif, Bu, sehingga ada komunikasi dua arah begitu dalam pembelajaran, Bu. Murid kan sebenarnya subjek dalam pembelajaran. Betul. Jadi saya mengharapkan mereka tidak hanya aktif mendengarkan materi pembelajaran, tetapi juga aktif dalam menjawab pertanyaan, Bu. Oh, jadi Bu Ade itu mengharapkan siswa itu lebih aktif ya, Bu, ya? Begitu ya? Ya, Bu, benar sekali. Jadi biar kelas itu menjadi lebih hidup dan tidak hanya guru yang aktif. Nah, kira-kira untuk mencapai keaktifan siswa tadi, menurut Ibu, langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, mungkin hal pertama yang saya lakukan itu adalah mengubah metode pembelajaran yang saya gunakan. Saya mungkin akan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk diskusi, kemudian menerapkan permainan, dan ice breaking dalam pembelajaran di kelas. Hal lain yang akan saya lakukan adalah membuat materi pembelajaran lebih kontekstual agar sesuai dengan lingkungan mereka dan menyajikannya dengan berbagai variasi media pembelajaran. Wow, keren sekali itu, Bu. Yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Ibu benar-benar merencanakan pembelajaran yang akan membuat nanti sangat menyenangkan ya, karena akan ada variasi Iya, Bu. kegiatan, materi, dan media pembelajarannya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Eh, Jadi, kira-kira bagaimana untuk mengukur keberhasilannya nanti, Bu, dari rencana yang sudah Ibu susun tadi? saya akan eh, menganggap rencana ini berhasil jika siswa lebih aktif dalam kelas dan menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar, Bu. Oh, oke. Kira-kira kapan nih mau mulai menerapkannya? eh Mungkin akan saya eh, mulai menerapkannya minggu depan, Bu. Oh, wah, luar biasa. Oke, gerak cepat ya, Bu, ya. Saya jadi ingin melihat langsung bagaimana Ibu menerapkannya nanti di kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Ade, tak terasa kita sudah sampai pada akhir obrolan kita ya. Apa yang Ibu Ya, dapatkan dari obrolan kita malam ini? Alhamdulillah baik, Bu. Saya bersyukur sekali, Bu, karena dari obrolan kita ini saya telah mendapatkan solusi em, untuk permasalahan saya. Saya juga telah menemukan keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik Bu Ade, semoga apa yang kita rencanakan ini akan sesuai dengan harapan kita bersama ya. Saya akan dengan senang hati menunggu cerita Bu Ade tentang hasil dari rencana yang sudah Ibu jalankan ini.
Terima kasih untuk waktunya ya Bu Ade. Ya Bu, terima kasih Bu Dwi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya ya Bu. Selamat malam Bu Dwi. Selamat malam juga Bu Ade. Tuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Ade dan Bu Dwi sudah sangat bagus dalam mempraktekkan coachingnya dengan baik. Oke, bagaimana perasaan Bu Ade saat melakukan coaching dan setelah melakukan coaching ini? Terima kasih Pak. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Sehingga bisa membantu rekan sejawat serta siswa yang ada di sekolah. Baik, Bu Dwi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait coaching ya, Bu, yang baru saja berjalan dengan baik oleh Bu Ade. Tadi Bu Dwi ingin mengembangkan kompetensi present ya, Bu, kehadiran penuh. Nah, sejauh ini yang saya amati, Bu Dwi sudah melakukan coaching dengan baik. Ibu telah hadir secara penuh dalam coaching, mendengarkan dengan baik dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini menjadi sangat terbuka dan merasa nyaman selama proses coaching. Selain itu, alur cerita juga sudah nampak jelas dalam percakapan Ibu tadi. Terima kasih Pak Imam. Baik, Bu Dwi dan Bu Ade, terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjalankan coaching itu merupakan hal yang sangat menyenangkan ya Bu ya, karena akan ada keterbukaan dan saling percaya di sana. Saat itu eh, kita wajib memperhatikan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan coaching. Terima kasih dan selamat malam Bu Ade, Bu Dwi. Selamat malam Pak Selamat Imam. malam, terima Selamat kasih malam Bu juga Ade. Pak. Ya. Ya, terima kasih juga Bu Dwi. Ya, sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, melakukan praktek supervisi akademik. Saya, Ade Sulistiani, CGPB sebagai supervisor, dan Pak Imam Pribadi Utomo, CGPC sebagai coach, serta Ibu Dwi Irawati, CGPA sebagai coach. Kita akan mulai praktek supervisi akademik kita ya. Eh, Selamat malam Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Bu Ade. Alhamdulillah kabarnya baik ini Bu. Baik Pak, Bapak hari ini ingin melakukan coaching ya Pak. Bagaimana? Sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Dwi. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan dilaksanakan hari ini. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Pada hari ini saya sangat bersemangat Bu. Tentunya saya sudah siap untuk melakukan coaching. Alhamdulillah, baik. Untuk selanjutnya, dalam proses coaching kan ada tiga kompetensi utama yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi
kompetensi ini kan? Dalam coaching kali ini, saya ingin lebih fokus pada kompetensi, prinsip atau kehadiran penuh, Bu. Karena menurut saya masih kurang yakin eh, dengan itu kompetensi saya, ini, Bu. Sebagai coach, tentu saya ingin hadir secara penuh dan fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching, Bu. Jadi jika kita tidak hadir secara penuh dalam coaching, eh, mungkin tidak selamanya proses coaching ini akan berjalan dengan baik, Bu. Dan itu kita tidak bisa membantu coaching. Eh, Baik, Pak. Jadi menurut Bapak, kompetensi present ini yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Iya, Bu, benar sekali ini, Bu. Benar. Terakhir ini ya, Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kita kali ini? Tentu saya ingin coaching kali ini dapat membantu coaching untuk menemukan solusi yang terbaik, Bu, bagi permasalahannya yang dihadapi oleh coaching ini. Baiklah Pak, saya juga mengharapkan coaching kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya Pak. Selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya eh, akan memantau bagaimana Bapak menggunakan alur tirta dalam coaching serta sejauh mana pengembangan kompetensi present yang Bapak miliki, apakah sudah berkembang atau tidak. Nah, dan juga saya akan menyampaikan bahwa ada rubrik penilaian pada praktek supervisi akademik kita pada kali ini ya, Pak. Ya, baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat malam, Bu Dwi. Gimana kabarnya nih? Selamat malam Pak Imam. Alhamdulillah, kabarnya baik Pak. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk bertemu secara virtual dalam melakukan coaching ini dalam beberapa menit ke depan ya Bu ya. Baik, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kali ini ya Bu ya? Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begini Pak, saya mengalami sedikit kendala dalam pembelajaran di kelas. Saya ini kan mengajar di kelas 6, wali kelas 6, pada salah satu mata pelajaran yaitu matematika. Ketika berada di kelas dan melaksanakan pembelajaran, siswa saya kok sepertinya banyak yang diam saja. Boleh dibilang tidak terlalu antusias, Pak, dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kurang aktif gitulah, Pak. Oh ya ya baik. Jadi lebih pada proses pembelajaran ini ya Bu ya. Betul sekali, Pak. Oke, baik. Sebelumnya dan melanjutkan obrolan ini ya Bu ya. Saya mau tanya ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan pada obrolan kali ini Bu? Dalam obrolan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan pembelajaran di kelas tadi, Pak. Baik, baik. Kalau begitu, saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sekarang Ibu hadapi pada saat ini ya Bu ya. Dan bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu Bu? Sejujurnya ya Pak ya, saya tuh kalau di kelas kadang merasa bingung. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa agar siswa saya itu bisa aktif dan antusias dalam pembelajarannya. Baik, baik Bu. Lalu apakah Ibu pernah bertanya kepada mereka tentang kemauan
mereka dalam belajar ya, Bu ya? Sudah, Pak. Bahkan saya tuh sudah meminta mereka untuk memberikan penilaian terhadap saya juga. Terus karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya justru memang pada saya. Dan banyak yang mengatakan bahwa materinya agak sulit dipahami dan cara penyampaiannya katanya juga sulit dipahami, Pak. Saya menerima masukan mereka dan saya sudah berusaha menambah literasi dengan materi-materi. Saya mencari informasi juga dan menyampaikannya melalui video, PPT, namun saya tetap saja melihat bahwa mereka tetap kurang aktif, Pak, dan lebih banyak diamnya. Iya, iya. Baik. Jadi Ibu sudah berusaha, Bu ya, memperbaiki pembelajaran sesuai dengan masukan dari siswa, Bu ya. Itu sebenarnya Iya, Pak. langkah yang luar biasa itu, Bu. Tetapi mereka masih kurang aktif, Bu ya. Lalu Iya, kalau saya boleh tahu ya, Bu ya, kira-kira Ibu ini menginginkan murid yang seperti apa ya, Bu, dalam pembelajaran? saya menginginkan murid yang aktif, Pak, sehingga ada komunikasi dua arah gitu, nggak diam aja dalam belajarnya. Siswa kan sebenarnya subjek ya Pak ya dalam pembelajaran tuh. Jadi saya mengharapkan mereka itu tidak hanya aktif mendengarkan saja, tetapi juga aktif dalam menjawab pertanyaan, bersemangat gitu Pak. Oh iya, iya. Jadi Ibu ini menginginkan siswa yang lebih aktif, itu ya, Bu ya maksudnya? Iya betul Pak, biar kelas tuh menjadi hidup gitu dan tidak hanya guru yang aktif. Baik-baik ya. Lalu untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Mungkin hal pertama yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran mungkin Pak. Saya mungkin akan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa melalui diskusi, kemudian menerapkan permainan dan ice breaking dalam pembelajaran di kelas. Hal lain yang akan saya lakukan adalah membuat materi pembelajaran lain yang lebih kontekstual agar sesuai dengan lingkungan mereka dan menyajikannya dengan berbagai variasi media pembelajaran, Pak. Mungkin seperti itu. Wah, yang ternyata yang Ibu sampaikan ini sangat luar biasa nih, Bu. Ibu benar-benar sudah merencanakan pembelajaran yang akan membuat siswanya lebih aktif. Tentu pembelajaran di kelas nanti sangat menyenangkan ini, Bu. Nah, karena akan ada variasi kegiatan, materi, dan media pembelajarannya ini, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini, Bu? Saya akan menganggap rencana ini berhasil jika siswa yang ada di kelas itu lebih aktif dan menunjukkan peningkatan dalam hasil belajarnya, Pak. Oke, baik. Kira-kira kapan ini Ibu mulai menerapkannya? Mungkin minggu depan lah ya, Pak ya. Wah, luar biasa itu, Bu. Saya jadi tidak sabar ingin melihat langsung bagaimana Ibu menerapkannya nanti di kelas ini, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Nggak terasa nih, Bu ya. Kita ngobrol sampai di akhir obrolan kita ini, Bu. Eh, jadi bagaimana nih, Bu, nanti setelah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu? Apa yang dapatkan dari obrolan kita ini, Bu? Baik, Pak. Saya bersyukur sekali, Pak, karena dari obrolan kita ini saya telah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tadi. Saya juga telah menemukan keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran nanti lebih Baik, Bu. Baik, Bu ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini akan sesuai dengan harapan kita bersama, Bu ya. Saya akan dengan senang hati menunggu cerita dari Ibu tentang hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan untuk depan ini, Bu ya.
Terima kasih untuk waktunya Ibu ya. Terima kasih juga Pak, sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Selamat malam kembali. Baiklah, kasih kita beri applause untuk Pak Imam dan Ibu Dwi. Wah ya, Ibu Dwi dan Pak Imam sudah mempraktekkan coaching dengan baik sekali. Bagaimana perasaan Pak Imam pada saat melakukan coaching dan setelah melakukan coaching? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Jadi saya merasa sangat termotivasi nih Bu untuk terus terus membantu mengembangkan kemampuan coaching ini saya Bu sehingga bisa membantu rekan sejawat serta siswa yang saya alami Bu di sekolah ini Bu. Terima kasih Pak. Saya sangat merasa sangat termotivasi untuk eh, apa namanya, semoga apa yang eh, kita laksanakan tadi terkait coaching yang baru saja dijalankan oleh Pak Imam dan Ibu Dwi eh, tadi Pak Imam ya ingin mengembangkan kompetensi eh, present keadaan penuh. Sejauh yang saya amati sudah melakukannya dengan baik. Em, Bapak telah hadir secara penuh eh, dalam coaching, lalu mendengar dengan baik dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee menjadi sangat terbuka dan merasa nyaman selama proses coaching. Selain itu, alur tita yang sudah Bapak lakukan eh, sangat nampak jelas dalam percakapan tadi. Terima kasih, Pak Imam. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Bu Ade atas Eh, waktunya. Baik, Pak Imam dan Bu Dwi, terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjalankan coaching itu em, merupakan hal yang sangat menyenangkan ya, karena akan apa namanya itu menjadikan keterbukaan dan saling percaya di sana ya Pak. Selain itu, kita wajib memperhatikan kompetensi-kompetensi yang sudah diperlukan dalam melaksanakan coaching. Terima kasih dan selamat malam. Terima Terima kasih Bu kasih. Ade. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum.